Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama kami, saya dan juga Tantri di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Itu sekarang mungkin ada yang makan sembari nonton kita ya Kang ya? Oke. Pertanyaannya makannya apa tuh? Ayo. Karena ada kalimat yang mengatakan you are what you eat. Apa yang Setuju. kamu makan itu pencitraan dirinya kita. Kita mau sehat atau kita mau sakit tergantung apa yang kita makan. Oh, Coba kita tanya, Kang Ronald makannya apa? tadi pagi, oh roti gandum, Luar biasa terus. buah-buahan, Luar biasa, apalagi? air putih. Sehat ya kan? Sehat, percaya? Enggak. Kok nggak percaya sih? Soalnya kadang-kadang kita tuh suka ada skip-skipnya. Kadang ada bolong-bolongnya juga. Keripik masih makan kan? Masih. Gorengan? Tentu. Oh, oke. Aduh, malu diliatin Mbak Lula dari tadi, matanya udah penuh dengan selidik nih, Ronald makan apa nih gitu ya? Begitu ngomongin gorengan, keripik langsung matanya melotot dia. Oh, langsung dimarahin kita semua ya, Mbak Lula ya? Abang-abang baru ya? Enggak, cuma kan emang nikmatnya ya. Iya. Tapi betul kan, you are what you eat. Apa yang kita makan menentukan kualitas hidup kita ya, Mbak ya? Betul sekali. Tapi kan sebetulnya apapun yang kita makan itu ada resikonya di ujung. Walaupun sekarang makannya sekarang, nggak kejadian bulan depan sih, kejadiannya bisa 10 tahun kemudian. Aduh. Apa yang kita tumpuk selama 10 tahun bisa kejadian apapun dalam tubuh kita. Makanya hati-hati nih, kita bawa resiko sebetulnya makan apapun itu. Salah satu yang paling banyak di Indonesia ini adalah kolesterol, Mbak. Ujung-ujungnya biasanya ke stroke. Betul. Ya kan, Mbak? Iya. Seberapa tingginya sih Nah, sebetulnya? kita punya data nih ya, sama-sama kita lihat ya. Jadi kalau misalkan stroke itu adalah nomor 2 penyebab kematian di dunia ya, gitu ya. Kemudian harus diingat biasanya menyerang semua usia, tapi 55 tahun ke atas jadi lebih banyak lagi. Ya. Dan tambahannya yang paling mesti diingat adalah 1 dari 4 gitu ya, serangan stroke itu berulang. Maksudnya orangnya udah pernah stroke sebelumnya. Kena lagi. Itu lebih bahaya ya, Mbak ya? Lebih bahaya pasti. Jadi kita mesti ngerti nih, berarti sampai kita sekarang nih stroke, kita punya resiko lebih tinggi lagi, kita mesti lebih hati-hati lagi. Waduh. Nggak bisa dianggap enteng. Tapi harus mengingat-ingat apa yang sudah kita makan berpuluh-puluh tahun terakhir, ya PR juga Mbak Lula. Mungkin sih barangkali nggak usah mikir apa yang dimakan, tapi pola makan kita gimana? Waduh. Nah, tadi kan betul banget pertanyaannya Tantri tadi, makan apa sambil nonton kita? Gitu kan ya. Yuk kita sama-sama lihat barangkali ya. Nih apa sih yang kita makan biasanya? Coba kita cek sama-sama. Yuk. Nih ya, ini otak kita ya. Kita lihat nih, gorengan, risol, asik ya risol itu ya. enak banget, Mbak Lula. Apalagi coba biasanya? Ini nih yang paling sering nih, ini berdasarkan penelitian kita Favorit ternyata. Sambil keripik nonton sama- emang jodohnya kan makan keripik Mbak Lula. Ringan, Iya. tapi nggak ada ringannya sebetulnya. Coba kita lihat lagi apa lagi ya? Kalau ini kan nggak ada lemaknya, cuman es teh manis, gulanya tinggi. Gulanya. Tinggi lemak, tinggi gula, tinggi garam. Ini semuanya nih bermasalah buat kita. Apalagi kita lihat, yuk. dong Oh, ini pasti. gimana juaranya ini kalau minuman bubble drink? Ini juara banget. Karena ada bobanya, ada kemudian cairannya, semua tinggi gula semua. Aduh, terus gimana dong kemudian? Nah, ini yang kejadian. Pembuluh darah kita itu ada batasannya sebetulnya. Kalau gula itu akan merusak pembuluh darahnya. Kalau kolesterol, dia akan bikin darah kita kental. Waktu kental kenapa sih emang? Permasalahannya cuma satu, dia bisa menyumbat. Ya. Menyumbat di pembuluh darah kita. Waktu ada sumbatan, kejadian yang namanya stroke. Pembuluh darah kita yang tersumbat di otak. Kalau dia tersumbatnya di jantung, jadinya serangan jantung. Tapi manapun ceritanya nggak ada yang manis kan. Nah, yang di otak ini yang paling bahaya. Pembuluh darah otak tuh banyak sekali. Ada yang kecil, ada yang besar. Ya. Di tempat yang besar, menyumbatnya lebih banyak lagi barangkali gejala yang akan keluar. Suka tahu kan, kalau orang stroke kok gejalanya beda-beda? Iya, iya. Tergantung sama pembuluh darah yang tersumbat. Makin kecil, makin sedikit gejalanya. Makin besar, makin parah lagi. Terus Oke. harusnya kita makan apa Nah dong? itu pertanyaannya, Gitu ya. jangan yang tinggi garam, tinggi gula, tinggi lemak. Paling bagus sih yang namanya buah dan sayur. Yuk kita lihat sama-sama ya. Buah Ini dan beberapa. sayur. Nah, lihatin Brokoli. Iya. Terus kemudian apa lagi? Bayam tuh ya. Bayam. Wortel. Ini masih sayur barangkali ya. Ini buah-buahan. Apel. Tapi mesti dimengerti pemirsa ya. Itu yang sehat loh buat kita. Berarti Mbak Lula setuju kalau stroke berawal dari dapur kita. Banget. Pilihan kita mesti benar. Nah masalahnya Tantri, Mbak Lula, gaya hidup dalam satu keluarga itu kan sama, nggak jauh beda. Gaya hidup betul. orang tua itu akan Betul. diikuti oleh anak-anaknya. Diwariskan, Nah, bahkan. gimana tuh Mbak Lula? Sering kan lihat keturunan stroke ya, turunan gemuk, ada yang gitu ya, turunan emang dasar turunan emang gemuk. Sebetulnya nggak diturunin gen gemuknya, ada sedikit sebetulnya gen gemuk itu, tapi yang paling banyak adalah diturunkan cara makan kita. Kita udah di brainwash barangkali Iya ya. yang enak itu gitu, keripik kentang gitu. Waktu kita kasih apel nggak enak, yang Iya. enak keripik kentang itu dari masih kecil loh kebawa sampai dia tua ya. Nah, aku punya gambar nih ya. Coba dipilih. Tantri sama Kang Ronald. Kira-kira di kulkas rumah kita ya, yang mana nih, kiri apa kanan?
Kulkasku yang kanan dong, yang rapi. Bukan rapi, bukan rapi. Oh, bukan rapinya? Sebetulnya yang dilihat bukan rapinya. Oh, apanya? Ini kebetulan memang kelihatannya agak berantakan ya. Lihatin ya, ada soda di sebelah kiri ya. Sana sih air putih pasti. Kemudian semua daging-daging olahan adanya di sini. Yang sana segar. Belum lagi buah, sayur. Kalau yang di sini bisa dilihat tuh, belum tambahannya lagi yang pengawet-pengawet dari saus macam-macam. Intinya adalah ini yang akan kita makan, tapi dari belum diolah aja udah nggak sehat. Belum minumnya lagi tambahannya ya. Yang di sana kita olah sendiri dari awal memang sudah sehat. Kalau dikatakan bahwa stroke itu berawal dari dapur Anda, dimulai dari kulkasnya juga dimulai sebetulnya. Dari awal kalau mau punya langkah lebih sehat nih pemirsa di rumah ya. Yang pertama kali dikerjakan adalah langkah awalnya, sediakan makanan yang sehat dulu. Kemudian kita olah dengan cara yang sehat, akhirnya untuk kesehatan kita juga. Kesannya simple ya, tapi itu yang kadang susah dikerjain. Susah, tapi bukan tidak mungkin. Iya. Kemauannya belum bulat. Oke, jadi kita sepakat ya kalau stroke itu berawal dari dapur kita. Nah, jadi hati-hati, you are what you eat ya. Apa yang kita makan bisa menentukan status kesehatan kita. Jadi kita akan bahas lebih dalam lagi. Tenang, ada solusinya. Bagaimana kita bisa menyehatkan dapur kita sekaligus menyehatkan tubuh kita supaya kita terhindar dari yang namanya stroke. Jadi telah bersama kami dalam Go Healthy, cara tepat Hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita masih membicarakan seputar stroke berawal dari dapur. Dapur kita, dapur Anda. Nah, Kadang-kadang dapur juga restoran kan? kan sekarang gampang ya mau pesan apa-apa, kita nggak masak nggak masalah, tinggal pesan pakai aplikasi makanan datang. Masalahnya makan itu bukan hanya soal kenyang, tapi juga soal sehat. Kan siapa coba yang menyangka stroke nih penyakit yang mematikan ini bisa berawal dari dapur kita? Makanya ini kita minta tipsnya sama Mbak Lula ya. Nah, jadi gimana Mbak Lula supaya Lula, apa yang kita makan ini nggak bikin kita malah jadi kena masalah kesehatan gitu loh Mbak? Kita mulai sama-sama melangkah di jalan yang benar gitu ya. Yuk, kita ambil tips pertama. Ini dia nih. Baik. Dari Yang awal tadi kita pertama. cerita, iya ya. Aduh. Dari awal kita cerita, kita butuh garam loh supaya gurih, supaya enak. Tapi garam ini nggak bisa tinggi-tinggi. Terus pilihannya apa supaya kita menggantikannya? Kita bisa pakai rempah. Yang bikin masakan kita enak itu ada rempahnya, ada tumbuhan yang kita masuk di sana, nori masuk tuh di situ ya, atau jamur juga ya, bisa bikin kemudian juga dia lebih sedap. Dan buah-buahan, dari mulai lemon, kemudian asam jawa, yuk kita pakai semua. Tips yang kedua adalah daging olahan. Yang kepalang udah doyan banget sama yang namanya sosis gimana? Boleh, tapi nggak bisa banyak-banyak. Kalau seminggu sekali, sisanya kita ambil daging yang memang segar, yang kita olah kemudian dengan cara yang benar pakai rempah yang tadi. Jangan kebanyakan garam gitu ya. Carinya juga kalau bisa nih dagingnya jangan terlalu banyak lemak. Enak sih gaji memang. Aduh, dia langsung kelihatan banget mukanya ya. Iya memang. Hobi. Betul. Enak bukan sama dengan sehat. Boleh sekali-sekali, sisanya kita cari yang sehat yuk. Oke, Berikutnya. ganti daging olahan ke daging yang segar. Siap. Yang ketiga, Ini dia, kita bicara gula. Kalau tadi ada minuman boba yang aduh ampun-ampunan tuh ya, bisa 1000 lebih tuh kalorinya, yuk kita ubah. Nggak perlu nasi juga sih, kadang-kadang kalau nasi putih bikin nafsu makan kita tinggi ya kayaknya. Emang enak Mbak. Oke, ambil beras merah, beras hitam, jagung, kacang-kacangan, ubi jalar, kentang, semua harganya tidak lebih tinggi loh sebetulnya daripada beras sendiri. Mbak Lula, karbohidrat kompleks ini bagusnya apa sih buat tubuh kita? Gini, kompleks itu jadi dia itu ya kalau kemudian dipecah di metabolisme dia pelan-pelan meningkatkan naiknya gula darah kita. Sementara kalau yang kayak yang simplex, misalkan gula pasir atau misalkan beras putih gitu ya, nasi, kita langsung naikin gula darah kita tinggi, terus kemudian dia turun lagi. Waktu dia turun kita lapar lagi, padahal kita udah makan cukup banyak. Makanya craving nambah lagi. Sementara gula darah yang tinggi dibawa ke seluruh tubuh akan merusak seluruh pembuluh darah. Berikutnya ya. Nah ini dia, mengolahnya. Udah semuanya bagus, tapi digoreng semua. Ya sayang amat gitu kan ya. Oh, iya. Jadi gimana? Ayam goreng sekali-sekali boleh lah, tapi ayam panggang aja yuk. Dia lebih sehat loh, bukan ayam bakar, ayam panggang. Kemudian tadinya tahu isi gitu ya, digoreng. Sekarang jadi tahu pepes. Rasanya juga nikmat. Kebayang langsung kan Kang, tahu pepes? Nah, terus yang singkong itu, singkong digoreng dikasih bawang putih, tapi singkong direbus dikasih bawang putih juga enak. Tidak mengurangi rasa,
tapi jauh lebih sehat. Tapi ada juga yang bilang kalau misalnya minyaknya diganti sama minyak yang sehat, sama juga nggak sih? Mbak Lula? Permasalahannya satu, waktu dipanaskan semua minyak yang seberapapun mahalnya pemirsa rusak juga. Tidak baik untuk kesehatan. Wah, ilmu baru nih, ilmu baru. Oke, cara pengolahannya berarti harus diganti. Betul. Baik, berikutnya ada lagi Mbak Lula. Tambahannya adalah makan buah dan sayur yang sebanyak-banyaknya. Ini nggak ada batasan. Mau buah boleh, barangkali lebih ke buah, lebih ke sayur boleh silahkan. Kalau bisa warna-warni ya, jangan cuma satu warna. Karena makin banyak warnanya, makin banyak vitamin, beragam vitamin yang kita dapatkan. Oke. Tambahan selanjutnya adalah satu lagi sebetulnya, manfaatkan teknologi. Teknologi. Berhubungan dengan kesehatan tuh ada teknologi namanya teknologi laser. Yang sebetulnya sudah lama dipakai di dunia kesehatan, tapi dulu lebih ngetop buat kecantikan, untuk pain management. Karena memang kalau kecantikan orang langsung kepikir langsung ya. Tapi sebetulnya dipakai untuk darah itu jauh lebih bagus lagi. Karena sebetulnya kalau bicara kesehatan, apa dulu sih pegangannya? Ya darah kita, apalagi yang lain. Betul. Jadi teknologi laser ini kemudian bisa digunakan untuk memperbaiki dan menyehatkan darah kita yang barangkali dari awal nih udah nggak terlalu sehat, darahnya udah mulai kental. Kenapa sih kentalnya? Gara-gara si makanan kita tadi itu ya. Ya si kolesterolnya, ya gulanya, ya garamnya, ya itu dia makanya. Ya. Jadi pada dasarnya kalau bicara seperti ini, bagaimana teknologi bisa membantu kita untuk merapihkan ya keadaan kita yang tadinya tidak terlalu sehat. Sebetulnya apa saja sih yang bisa dibantu sama teknologi laser gitu kan ya? Pasti ya. Oke, kita mulai daripada kalau stroke itu berhubungan sama darah kental. Di tubuh kita ini pinter banget, ada mekanisme yang namanya dia akan menghambat agregasi trombosit supaya darah kita nggak kental gitu ya, dan nggak ngumpul-ngumpul jadi sumbatan. Satu lagi, kalau ada yang udah gumpal, ada juga yang namanya mekanisme fibrinolisis. Itu memang punya tubuh kita, cuman makin tua, makin nggak bagus nih biasanya. Nah, teknologi laser ini bisa mengaktifkan mekanisme tersebut. Jadi kalau ada yang namanya darah udah mulai agak kental, ada yang mau nempel-nempel, itu namanya dihambat, penghambatan agregasi trombosit. Nah, seperti ini nih. Kalau sampai udah ada yang gumpal, ada yang namanya trombus, nah kemudian dipecah lagi, diuraikan, supaya dia nggak jadi kemudian menggumpal. Kalau mengumpal, takutnya satu doang kok nyumbat. Kalau nyumbat gimana? Ya stroke kejadian. Dan ini ada waktunya ya Mbak ya, maksudnya nggak terjadi sekali aja ya, dalam arti ada waktunya gitu. Jadi prosesnya panjang gitu loh sebetulnya. Jadi memang kita jaga satu, semua tips kita gunakan gitu, tambahin teknologi laser udah bagus banget deh jadinya. Kita jagain darah kita supaya tidak kental, sirkulasinya lancar ke seluruh tubuh ya. Apalagi gitu barangkali selanjutnya. Tambahannya adalah ada mekanisme lain yang kemudian dipicu untuk bisa lebih bagus, lebih optimal. Tambahannya adalah tadi kolesterol yang tinggi, gula darah yang tinggi. Sebetulnya kita butuh kolesterol, kita buat butuh energi kan itu kan, Mbak? Betul. Ada yang namanya mitokondria. Ini adalah bagian daripada sel yang kerjanya itu bikin energi. Dia ini akan bikin energi, terus bahan bakunya adalah kolesterol dan gula tadi. Nah, sekarang oleh teknologi laser, si mitokondria dibuat lebih aktif, lebih optimal. Dia akan bakar lebih banyak kolesterol, lebih banyak gula, yang namanya tenaga kita dapat lebih banyak. Ini kemudian jadi jawaban buat orang-orang yang diabetes, yang kayaknya lemes terus gitu, yang nggak punya tenaga. Kenapa? Gulanya nggak dibakar, gulanya ngumpul di darah. Jadi mitokondrianya nih kurang bekerja begitu. Tapi itu kan tadi darahnya, kalau pembuluhnya gimana Mbak? Si jalurnya? Betul. Diperbaiki juga tuh? Si pembuluhnya ini gini, ini berhubungan sekali dengan umur. Waktu kita makin nambah umur nih, dia akan lebih kaku, kemudian juga dia jadi akan lebih nyempit. Nah, kalau udah kayak gitu nih, tensi kita juga akan biasanya nambah dikit-dikit naik kan. Nah, sebetulnya ada zat yang namanya nitric oxide yang ada dalam tubuh kita. Nanti kalau teknologi laser ini masuk ke dalam tubuh, dia juga akan mengaktifkan tubuh untuk mengeluarkan nitric oxide. Yang akhirnya jadinya adalah pembuluh darahnya jadi melebar, lebih lentur. Terus gimana? Ya lebih lancar dong ya perjalanan darahnya, tekanannya kurang, turun juga tensinya. Jadi sebetulnya teknologi laser itu bisa bantu buat yang hipertensi, buat yang diabetes, yang kolesterolnya tinggi. Tambahannya adalah menjaga sirkulasi darah kita supaya tidak kental. Wah, lengkap deh penjelasan Mbak Lula. Terima kasih loh. Makasih ya Mbak Lula ya. Ilmunya udah dapet, tinggal keinginan untuk melakukannya. Termasuk juga mungkin masih penasaran sampai bingung juga bagaimana teknologi laser bisa semakin membantu. Kita akan bahas bagaimana caranya teknologi laser bisa membantu kita untuk mencegah penyakit stroke ya. Jadi tetaplah bersama kami dalam Go Healthy, cara tepat Hidup sehat. Didukung oleh
Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Cara yang tepat untuk bisa memulai melangkah untuk lebih sehat adalah dari dapur untuk bisa mencegah penyakit stroke. Iya, nggak nyangka ya pemirsa ya. Dapur kita, isi kulkas kita, apa yang kita makan, ujung-ujungnya bisa ke stroke. Hati-hati, itu adalah penyakit nomor 2 yang paling banyak menyebabkan kematian di Indonesia. Dan penderitanya makin hari makin banyak di Indonesia, ya. Dan usianya makin lama makin muda. Betul. Menakutkan. Makan udah dijaga misalnya gitu. Cara mengolahnya juga udah Betul, dijaga. betul. Dapur udah betul-betul kita lihat sehat apa enggak nih, sehat Iya, apa enggak nih. iya. Tapi masih bolong-bolong juga, tidur masih kurang misalnya. Kemudian juga aktivitas fisik masih Iya. kurang. Teknologi bisa membantu untuk mengatasi, mengisi bolong-bolong kehidupan kita. Betul. Tadi Mbak Lula sudah sedikit memberikan hint bahwa ada yang bisa membantu kita ya, yaitu namanya teknologi laser. Ini teknologi laser khusus untuk darah. Ada Mas Panji nih yang jago untuk menjelaskan ini. Ayo Mas Panji. Halo Mbak Tantri, sehat ya? Sehat. Harusnya sehat. Lebih sehat dari ini, ntar janji deh. Nah, isi dapurnya udah mulai diperbaiki ya? Mau Betul. dibenerin nanti ya. Betul, tapi seperti yang Mbak Tantri bilang, kita bisa memperbaiki, menambal lah ya bolong-bolongnya kita dengan memanfaatkan alat kesehatan yang tepat, yang menggunakan teknologi laser. Dan sekarang kalau tadi kesehatan itu bisa berawal dari dapur kita, Ya. tapi kesehatan darah juga bisa berawal dari pergelangan tangan kita loh, Nah. dengan kita menggunakan dokter laser. Alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser yang kemudian berfungsi untuk membantu melancarkan aliran darah, sehingga bisa membantu mengurangi kekentalan darah dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab serangan stroke. Nah ini jenis laser yang seperti apa sih Mas Panji? Maksudnya kan mungkin banyak orang yang belum tahu lasernya tuh kebayang yang ada di film-film action gitu loh Mas Panji. Ini bukan laser yang Atau seperti itu Star kan? Wars. Iya, Tentu saja gitu kan? tidak. Ini bukan yang seperti itu Ini kan? termasuk adalah medical laser yang memang ditujukan untuk kesehatan. Jenisnya adalah low level laser. Jadi ketika kita memiliki dokter laser Perfect 10 Plus, Anda akan mendapatkan 10 mata laser dalam unit dokter laser ini. Yang kemudian akan memiliki ada 3 jenis warna laser. Ada warna merah, warna biru, dan juga warna kuning. Laser berwarna merah ini dia bermanfaat untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita dengan mengurangi gula dan kolesterol yang berlebih, dan juga mengurangi kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah penyebab serangan stroke. Kemudian laser berwarna biru ini bermanfaat untuk membantu melenturkan dan melebarkan pembuluh darah kita, sehingga aliran darah lebih lancar dan tekanan darah yang tinggi bisa dibantu dinormalkan. Dan laser berwarna biru ini juga sekaligus bersifat antiinflamasi, yang artinya bisa membantu mengurangi peradangan. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting, laser berwarna kuning. Ini untuk membantu memberikan efek relaksasi, efek ketenangan, yang notabene sangat dibutuhkan oleh para penderita stroke dan untuk membantu tidur kita lebih berkualitas. Aku tuh seneng deh ngeliatin Mas Panji sambil ngomong sambil Kenapa? gerak-gerak pakai dokter lasernya di sebelah kiri gitu kan. Ngebayangin kalau kita nyiapin makanan kan sembari Oh, motor. makannya lagi Bisa. makan Ya sehat, kan makan sembari nyiapin mengolahnya makanan, mengolahnya sehat. Terus bisa dipakai karena portable gitu kan Mas Betul Panji ya. sekali, karena itulah ketika dengan perkembangan teknologi sekarang, untuk memanfaatkan teknologi laser, udah tidak perlu membutuhkan alat yang besar. Bisa yang lebih portable dan lebih ekonomis. Apalagi dengan penggunaan di pergelangan tangan, kita cukup gunakan 1 hari 2 kali saja. Supaya kualitas darah kita, tensi kita tetap terjaga, dan kualitas tidur kita bisa menjadi lebih baik. Oke, Mas Panji, itu meskipun dipakai di pergelangan tangan kiri sebetulnya bekerja untuk semua darah di seluruh tubuh kan? Betul sekali Kang Ronald, karena kan namanya darah mengalir terus. Ya. Dan kenapa di pergelangan tangan kiri kita? Karena nanti lasernya ini, dia akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Supaya aliran darah yang lewat ini, dia bisa menyerap energi laser, kemudian dibawa ke seluruh tubuh. Sehingga aliran darah kita bisa menjadi lebih lancar, metabolisme tubuh kita lebih baik, yang akhirnya bisa membantu mencegah serangan stroke. Yang sudah kena stroke bisa terbantu proses pemulihannya, dan juga mencegah jangan sampai stroke-nya terjadi berulang. Oke, misalnya orang tuanya juga menggunakan teknologi. Yes. Anak-anak satu keluarga bisa juga pakai Betul, sebetulnya. itulah kenapa menjadi lebih ekonomis, karena satu alat bisa digunakan oleh satu keluarga. Bukan hanya bagi Anda yang memiliki keluhan saja yang bisa menggunakan dokter laser, tapi keluarga kita bisa kita menggunakan dokter laser ini sebagai langkah pencegahan. Belum lagi bisa digunakan dengan jangka panjang, sehingga tentu saja akan menjadi lebih ekonomis, lebih hemat, dan yang paling penting, lebih sehat. Oke, Mas Panji, kalau misalnya stroke itu kan terjadinya penyumbatan di pembuluh darah otak. Betul. Ini yang bisa dilakukan oleh teknologi laser selain menggunakan di pergelangan tangan kiri, ada apa lagi nih Mas Nah, Panji? selain kita memiliki dokter laser ini, Anda juga akan diberikan yang namanya intranasal therapy kit yang bisa digunakan pada rongga hidung kita. Karena di rongga hidung kita ini ada banyak sekali pembuluh darah yang kecil-kecil, pembuluh darah kapiler. Dengan stimuli laser pada pembuluh darah tersebut,
maka aliran darah pada area kepala ini bisa menjadi lebih lancar. Yang akhirnya ya bisa membantu mengurangi keluhan-keluhan di area kepala. Membantu mencegah stroke, membantu pemulihannya, mencegah jangan sampai terjadi stroke berulang. Bahkan yang sakit kepala, migrain, dan untuk mencegah kepikunan juga bisa. Dan para penderita stroke biasanya ada beberapa yang tidak bisa banyak bergerak sehingga ada aliran darah yang kurang lancar di area-area tertentu. Sehingga ketika Anda memiliki dokter laser, Anda juga bisa berkesempatan memiliki namanya Pain Reliever Laser Pad yang bisa digunakan untuk membantu melancarkan aliran darah secara lokal dan juga membantu mengurangi rasa nyeri. Jadi misalnya ngerasain pegel-pegel biasanya karena jarang bergerak, bisa tinggal tempelkan saja laser pad tersebut supaya aliran darah lebih lancar, rasa nyeri berkurang. Bahkan para penderita diabetes yang mengalami luka sulit sembuh bisa juga menggunakan laser pad ini untuk membantu proses penyembuhan lukanya. Itu kan menjawab keluhan penyakitnya. Kalau menjawab keluhan penggunanya, misalnya Gimana? tiba-tiba lagi make, ada beberapa yang ingin ditanyakan. Ataupun juga kemudian mungkin tadi kan pemakaiannya kan berbarengan ya. Kemudian ada yang jatuh dan lain sebagainya, gimana Mas Panji? Jadi ketika kita memiliki dokter laser, Anda juga akan dilengkapi dengan perlindungan garansi spare part sampai dengan 1 tahun, dan juga kami tidak mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga. Dan kalau mau konsultasi dengan tim medis kami, juga kami akan berikan secara gratis. Kita nggak pernah tahu loh, kapan stroke ini mengintai kita. Betul. Yang kita lakukan apa? Kita jaga kesehatan kita, kita jaga kualitas darah kita jaga kualitas pembuluh darah kita. Mulai dari tadi, kita benahi isi dapur kita, ubah pola hidup kita jadi lebih sehat nih. Konsumsi obat-obatan jika memang dibutuhkan, dan lengkapi kesehatan Anda dengan memanfaatkan alat kesehatan yang tepat. Dokter Laser. Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca, atau Anda juga bisa mengunjungi website resmi kami dan juga mencari official store GoGo Mall yang tersedia pada marketplace online terkemuka di Indonesia, sehingga Anda dapat mengetahui informasi yang lebih lengkap. Bagaimana Dokter Laser ini bisa membantu meningkatkan kualitas darah Anda. Karena kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Ini kalau berbicara mengenai kemudian teknologi dibarengi dengan kualitas hidup, tapi harus benar-benar kita jaga, kita mulai dari sekarang, Kang. Betul ya. Jadi setelah acara ini selesai, saya mau ke supermarket beli sayuran dan buahan. Tapi dipakai nggak? Oh, dimakan. Dikonsumsi nggak? Dimakan. Jangan cuma diliatin ya, Kang, atau masukin kulkas, bahaya juga. Udah janji sekarang mau memperbaiki apa yang dimasukkan ke dalam tubuh kita ya. Mas Panji, terima kasih buat penjelasannya. Terima kasih Karno, Mbak Tantri. Sehat selalu ya. Pasti itu juga. Sehat selalu untuk pemirsa, jangan lupa mulailah dari dapur Anda, melangkah sekarang. Sampai jumpa di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat.